Anda masih ragu menjadi seorang dropshipper tas pesanan asaronline.com? Saya berikan 7 alasan kenapa rekan-rekan harus menjadi dropshipper tas pesanan. Ingin tahu alasannya? Kita tonton setelah intro berikut ini. Ada 7 alasan kenapa rekan-rekan harus menjadi dropshipper tas. Sebelum rekan-rekan menonton, rekan-rekan bisa subscribe channel ini apabila rekan-rekan ingin mendapatkan banyak sekali informasi yang menarik. Rekan-rekan juga bisa tekan tombol lonceng agar terus mendapatkan update dari kami. Saya mulai dengan alasan yang pertama, yaitu keuntungan yang berlipat. Oke? Rekan-rekan sedang menonton channel asaronline.com, di mana kami menyediakan produksi tas pesanan. Bukan tas jual satuan, tetapi kami menawarkan tas pesanan. Di mana apabila rekan-rekan menjual tas pesanan, minimum kuantitinya itu bukan 1 buah, tetapi 50 buah. Nah, rekan-rekan pasti sudah bisa menyimpulkan, wah Pak, kalau 50 buah, saya mendapatkan keuntungan dari sebuah tas adalah 10.000, maka langsung menjadi 500.000. Bayangkan apabila rekan-rekan menjadi dropshipper barang konsumsi lainnya, hanya mendapatkan keuntungan mungkin hanya 2.000 atau 3.000. Untuk mencapai 500.000, rekan-rekan harus melakukan 25 transaksi. Beda dengan menjadi dropshipper tas pesanan. Sekali transaksi, rekan-rekan langsung mendapatkan keuntungan yang berlipat. Menarik? Ini baru alasan yang pertama, yaitu dari keuntungan yang berlipat. Oke. Yang kedua, yaitu masih jarang. Oke, saya mau nanya, di antara rekan-rekan ada nggak kenalan atau teman yang menawarkan jasa pembuatan tas? Masih jarang, bukan? Betul. Jarangnya orang menawarkan jasa pembuatan tas sebenarnya adalah sebuah opportunity atau kesempatan. Jadi rekan-rekan lebih mendapatkan momen untuk menjadi monopoli. Rekan-rekan bisa menentukan profit. Sudah tahu jumlahnya banyak, dan tentu juga rekan-rekan bisa menentukan profit. Karena rekan-rekan menjadi monopoli, yaitu supplier. Di mana masih sedikit orang yang bisa memenuhi kebutuhan untuk memproduksi tas pesanan. Yang kedua ini akan meningkatkan keuntungan rekan-rekan, yaitu monopoli. Dan tentu saja, hal ini berhubungan dengan hal yang ketiga, yaitu sebenarnya banyak sekali orang yang membutuhkan tas pesanan, tetapi mereka tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan tas pesanan. Mereka membutuhkan tas pesanan. Sebagai contoh, rekan-rekan akan mendapatkan pesanan nanti dari orang yang mengadakan event atau kegiatan atau seminar. Rekan-rekan cek deh jadwal event.web.id. Di sana ada ratusan event dan mereka membutuhkan pesanan. Rekan-rekan lihat deh di sekeliling rekan-rekan, ada pameran, ada kegiatan, ada kumpul-kumpul, semua membutuhkan tas pesanan. Tetapi mereka kadang-kadang bingung harus memesan kepada siapa. Nah, itu adalah kesempatan buat rekan-rekan bisa menawarkan barang dan kesempatan untuk mendapatkan pembeli dengan lebih mudah. Itu adalah alasan yang ketiga. Yang selanjutnya adalah, apakah rekan-rekan sadar sekarang kita jenuh menggunakan media promosi berupa baju atau mug atau bolpen? Karena bolpen cepat hilang, mug juga kualitasnya kadang-kadang buruk. Dan baju, apakah rekan-rekan masih menggunakan baju hasil promosi? Baju partai yang ada foto dari calegnya? Ternyata tidak. Kita sekarang sudah malas menggunakan hal-hal tersebut. Dan ternyata kebutuhan untuk tas-tas pesanan itu semakin meningkat. Ada gerakan Go Green, di mana kita membutuhkan tas untuk pergi ke pasar atau belanja menggantikan plastik. Nah, industri tas pesanan itu sangat tinggi, sangat banyak kebutuhannya. Makanya rekan-rekan akan mendapatkan banyak sekali orderan. Karena tas itu jauh lebih menarik dibanding alat promosi lainnya. Rekan-rekan bisa menggunakan tas kemana saja. Tas pesanan walaupun ada mereknya,
walaupun ada dari instansi yang memberikannya, tentu rekan-rekan tidak akan malu untuk menggunakannya dibandingkan baju yang rekan-rekan gunakan setiap hari dan itu menjadi identitas rekan-rekan. Kalau tas, apalagi tas yang bisa dilipat, rekan-rekan akan keluarkan pada saat membutuhkan, bukan? Jadi, industri tas pesanan itu sangat menarik, di mana banyak sekali orang yang membutuhkan, dan media promosi sekarang bergeser dari merchandise yang macam-macam, yang tidak ada gunanya, seperti bolpen yang macet, mug yang cepat patah, atau baju yang akhirnya tidak akan pernah kepakai, karena sekarang orang-orang sudah mulai bergeser untuk memilih tas untuk sebagai media promosi yang efektif dan berguna. Dan bisa dipakai terus, dan itu menjadi nilai tambah. Model yang terus berevolusi. Kami, asarolin.com, sering dikenal sebagai perusahaan penyedia tas yang banyak sekali modelnya. Kami terus belajar, karena kami digerakkan oleh banyak anak muda. Kami digerakkan oleh para pengrajin yang memang memiliki kemampuan yang sungguh luar biasa. Jadi, kami bisa memenuhi kebutuhan model dari rekan-rekan yang rekan-rekan inginkan. Oleh karena itu, industri tas tidak akan pernah mati, karena akan muncul model yang baru, dan model yang baru terus-menerus dan terus-menerus. Dengan munculnya model yang baru tersebut, maka pesanan akan ada terus-menerus dan akan bertambah. Bandingkan, kenapa sih baju sekarang menjadi jenuh? Karena modelnya hanya begitu-begitu saja. Apabila rekan-rekan menggunakan tas pesanan, rekan-rekan bisa memilih tote bag. Rekan-rekan bisa memilih tote bag yang bisa dilipat. Rekan-rekan bisa memilih tote bag dengan bahan yang lain. Rekan-rekan bisa memilih model tas yang lain. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan tas. Dan para perusahaan atau orang-orang sudah mulai menyadari hal tersebut. Jadi permintaan terhadap tas pesanan itu akan terus bertambah karena model akan terus berevolusi. Nah, sebagai catatan, rekan-rekan harus memastikan apakah perusahaan penyedia layanan tas tersebut bisa memenuhi model tas yang diinginkan oleh pembeli. Kami asarolin.com siap menyediakannya untuk Anda. Industri tas itu tidak ada matinya. Industri tas pesanan tidak ada matinya. Rekan-rekan jangan salah paham dengan industri merek tas. Oke, merek tas ada matinya. Karena merek tas itu ada jenuhnya. Bandingkan dengan industri tas pesanan. Industri tas pesanan itu tidak ada matinya. Karena permintaan akan bermunculan, dan bermunculan. Bisa dari seminar, bisa dari kegiatan, bisa dari sebuah packing, bisa menjadi merchandise, bisa menjadi souvenir. Industri ini tidak ada matinya. Apabila rekan-rekan menekuni industri dari tas pesanan ini, maka jangan khawatir untuk kehilangan kesempatan untuk mendapatkan order. Karena rekan-rekan akan terus mendapatkan order, mendapatkan banyak sekali permintaan. Jangan pikirkan bahwa ini adalah industri merek. Merek suatu saat akan ada jenuh. Merek tersebut bisa hancur. Tetapi industri tas pesanan itu akan ada. Karena kebutuhan akan terus ada. Dan yang terakhir adalah kondisi ekonomi yang sedang baik. Tahukah Anda, Indonesia sedang memiliki kondisi ekonomi yang sangat baik. Kita memiliki banyak demografi yang tinggi. Kita memiliki yang disebut bonus demografi. Indonesia sedang menuju ke masa keemasan. Pertanyaan saya, apakah Anda ingin menjadi bagian dari keemasan Indonesia? Atau rekan-rekan hanya ingin berdiam diri saja dan menonton kesuksesan dari banyak orang yang mau menjadi dropshipper, yang mau belajar untuk marketing, belajar untuk berjualan? Semua kembali kepada Anda. Tuhan yang mengamini, Anda yang menentukan nasib. Apabila rekan-rekan tidak memutuskan, itu adalah nasib Anda untuk tidak mau mencoba. Sekian video dari saya.
Apabila rekan-rekan tertarik dengan video-video seperti ini, rekan-rekan bisa mensubscribe channel dari asarolonline.com, berikan like. Dan saya Roy Biantoro bersama asarolonline.com. Sampai ketemu di video selanjutnya.